Allahu 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 warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi tafarrada bil izzi wal jalal wa tawahhada bil kibriya'i wal kamal. Nahmaduhu ala kulli hal hamdan yuqabilu ni'amahu wa yudafi'u niqmahu wa yusawi ziyada ni'amahu fil hali wal ma'al. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu dzul manni wal ifdal wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-munqidhu minadh dhalal wa da'i ila asyrafil khisal wa mubinul harami minal halal. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi khairi al-amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. In tubdus shadaqati fa ni'ammahi wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdhalus shadaqah shadaqah fi Ramadan. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam semoga senantiasa Allah limpah curahkan keharibaan baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Tema pagi hari ini adalah sedekah yang paling utama. Jemaah sekalian, Rasul pernah menyampaikan dalam sabdanya, tasaddaqu walau bitamratin. Sedekahlah kalian walaupun dengan sebiji kurma. Dalam kesempatan yang lain beliau menyampaikan, ittaqun nar walau bisyiqqi tamratin fa illam tajidu fa bi kalimatin thayyibatin. Rasul menyampaikan, takutlah kalian, menghindarlah kalian dari api neraka, siksa api neraka. Walau bisyiqqi tamratin, walaupun dengan separuh kurma, sepotong kurma. Fa illam tajidu, kalau kalian tidak mendapatkannya, fa bi kalimatin thayyibatin, maka dengan kalimah, ucapan dan kata-kata terbaik jamaah sekalian. Artinya kesempatan kita untuk mendapatkan dan untuk menghindarkan diri kita dari siksa api neraka itu begitu terbuka luas untuk kita menjauhkan diri kita, bahkan dengan hal-hal yang sering kita anggap sepele. Terlebih di bulan Ramadan ini kesempatan terbaik kita. Rasul menyampaikan, afdhalus shadaqah shadaqah fi Ramadan. Paling utamanya sedekah adalah sedekah di bulan suci Ramadan. Makanya alhamdulillah jamaah sekalian, Ramadan itu terasa lebih berkah daripada bulan-bulan yang lainnya. Setiap masjid, setiap musholla itu selalu menyiapkan takjil. Sebagiannya menyiapkan takjil gratis, sebagiannya internal untuk jamaahnya, sebagian internal untuk pengurusnya, sebagian lagi menebarkan untuk siapapun yang singgah, musafir, dan juga yang kemudian lewat di tempat tersebut. Terasa begitu nikmat, begitu indah Ramadan ini, sehingga hampir semua orang itu merasakannya, bukan hanya kita saja yang muslim. Tapi Ramadan ini hadir bukan hanya untuk muslim saja, tapi untuk seluruh manusia dan untuk seluruh alam semesta. Dulu ketika Allah menyampaikan kepada salah satu rasulnya, yaitu Nabi Musa, bahwasanya Allah menunjukkan, Allah ini pengen memuliakan manusia dengan Ramadan. Bagaimana Ramadan ini hadir memuliakan manusia, dan juga Ramadan ini hadir menjadikan kita lebih mulia daripada hari-hari bulan-bulan yang lainnya. Maka jemaah sekalian, kita beruntung bisa menjumpai Ramadan berulang kali setiap tahunnya,
Setiap tahun terus kita bisa merasakannya dan bisa mengambil ibrahnya dan juga bisa melaksanakan kewajiban ini jamaah sekalian dan bisa mengambil bagian dan peran di setiap Ramadannya. Maka kesempatan terbaik ini salah satunya adalah dengan memperbanyak sedekah. Kalau tidak bisa dengan hartanya, maka dengan tenaganya. Ambil bagian di Ramadan. Kalau tidak dengan tenaganya, maka bisa dengan kalimah yang terbaik yang kita ucapkan, dengan doa-doa, dengan motivasi, dengan pelayanan yang terbaiknya. Rasulullah suatu ketika ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ayu shadaqah afdal ya Rasulullah? Sedekah mana yang lebih utama?" Qala, "Anta shadaqah wa anta sahihun syahihun ta'ammal al-ghina wa tashal faqah wa la tumhil hatta idza balagatil hulqum qulta li fulan kada wa li fulan kada." Rasul ketika ditanya, Rasulullah, saya pengen sedekah, tapi sedekah mana yang terbaik yang menurut engkau ya Rasulullah? Beliau menyampaikan, anta sedekah wa anta sahihun. Adalah yang terbaik sedekah itu adalah wa anta sahihun. Engkau sedekah sedangkan kamu dalam keadaan yang pertama, tentunya kamu keadaannya sehat. Artinya dengan kondisi sehat jasmani rohani itu akan muncul keikhlasannya lebih besar, peluang ikhlasnya. Karena berdasarkan kesadaran, ngasihnya sadar betul bahwasanya ini saya mau ngasih sekian dan sudah saya niatkan, maka itu penting. Jangan bukan karena terpaksa, bukan karena ketidaksadarannya memberikan sesuatu, dan juga syahihun, di mana kondisi kita saat itu mohon maaf lagi sedang berhitung, bahasanya adalah lagi nggak pengen sodakoh. Nah ini yang waktu peluang terbaiknya ketika kita memberikan di saat kita tidak mendapatkan peluang untuk memberikan dan kita berusaha semaksimal mungkin untuk memberikannya. Apalagi kondisinya kita di sini sih bahasa sini aslinya ya, syahihun itu aslinya kikir. Di saat kita sedang kikir-kikirnya, sedang pelit-pelitnya kok ngasih, dengan sadarnya dia ngasih, wah ini pahalanya lebih besar. Kenapa? Karena dia bisa mampu mengendalikan sifat kikirnya dengan berbagi. Kan kita bisa gitu, ngasih nggak ya? Ngasih nggak ya? Berapa ya? Tarik lagi, mau ngasih, tarik lagi, mau ngasih, tarik lagi. Oh ya udah keluarin. Walaupun biasanya di belakang, kenapa ya saya kok ngasih? Kenapa ya kok segitu? Kenapa nggak segini aja? Biasanya gitu. Nah kondisi seperti ini juga mempengaruhi dengan kualitasnya Pak. Ta'ammal al-ghina, apalagi terlebih saat itu kita lagi pengen nabung, pengen punya tabungan, lagi pengen biayain anak sekolah, lagi pengen buat biaya macam-macamnya. Ternyata kita ambil sebagiannya untuk memberikannya, untuk kita berikan, untuk kita infakkan, kita sedekahkan. Wah ini pahalanya lebih lagi. Nah Rasul menyampaikan demikian. Ketika kita sehat, kita lagi kikir, kita lagi pengen kaya, pengen nabung, watah syalfakoh, kita lagi takut miskin, kita takut nggak punya apa-apa. Ternyata di situ ini nilainya lebih tinggi. Walakum hilata idza balagatil hulqum qul talifulan. Jangan sampai kemudian sedekah itu nanti kita menjadikan kita penyesalan karena tidak mau mengeluarkannya, sehingga ketika kita sudah mau meninggal, ini Rasul menyampaikan qul talifulan kada walifulan kada. Jangan sampai dia mengatakan coba dulu saya mau, seperti yang terjadi pada salah satu sahabat ya, ketika menjelang kematiannya. Penyesalan ada kurang lebih 3 penyesalan itu. Kenapa dulu nggak masjidnya nggak lebih jauh, kenapa nggak saya ngasih yang baru, kenapa nggak semuanya. Di antara di situ tuh sudah mulai ditampakkan bagaimana amalan-amalan kita nih menjelang kematian kita ditampakkan pahala-pahalanya dan balasannya, sehingga ada penyesalan, kenapa ya saya dulu nggak jadi ngasih, kenapa ya saya dulu nggak sedekah, kenapa ya saya dulu nggak jadi orang baik, kenapa ya saya kok telat mulai jamaah ke masjidnya, kenapa dan seterusnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam miskin alladzi tarudduhu tamrah wa tamratani wal luqmah wal luqmatani innamal miskin al muta'affif.
Jadi Rasul menyampaikan laisal miskin alladzi turadduhul tamrah wa tamratan. Jadi Rasul menyampaikan, bukanlah kemiskinan itu kita yang memberikan 2 butir kurma, atau kita yang memberikan, atau kita yang menerima 2 butir kurma itu. Artinya kenapa? Dengan sedekah 2 butir kurma saja kita tidak akan menjadi miskin. Dan orang yang diberikan 2 butir kurma itu dia tidak mungkin langsung menjadi kaya, bahasanya gitu. Begitupun dengan kita sedekah 1000, 2000 dan seterusnya, tidak akan menjadikan kita miskin dengan berbagi. Dan orang yang kita bagi belum tentu juga langsung kaya saat itu karena dia menerimanya. Jadi jemaah sekalian, walukmatun bil lukmatani innamal miskin al muta'afif, yaitu tidak juga orang miskin itu dengan memberikan sesuap atau 2 suapan, atau dia menerima sesuap atau 2 suapan. Innamal miskin al muta'afif, sesungguhnya orang miskin itu adalah al muta'afif, orang yang menjaga dari dia meminta-minta. Ini tafsirannya gimana? Innamal miskin al muta'afif ini adalah orang miskin yang menjaga dirinya dari meminta-minta. Nah, ini yang kemudian Rasul garis bawahi di sini. Iqra'u in syi'tum la yas'aluna an-nasa ilhafa. Kemudian Rasul membacakan ayat Iqra'u in syi'tum la yas'aluna an-nasa ilhafa. Kemudian in syi'tum, kalau kalian pengen, la yas'aluna, jangan kalian meminta an-nasa kepada manusia ilhafan, karena takut dia jatuh miskin, ya bahasanya, atau takut semakin ruwet masalahnya. Jadi Rasul menyampaikan, kalau seandainya kita takut miskin, atau kita takut memberikan, atau mungkin barangkali jamaah sekalian, ini yang kemudian Rasul sampaikan, in syi'tum, kalau kalian mau, khawatir kalian dibilang miskin, dibilang susah, maka jangan minta kepada manusia, tetapi mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena terkadang kita kalau punya urusan manusia, punya urusan dengan sesama manusia, ini kita belum menyampaikan permasalahan kita, kita sudah mendapatkan cap sebagai miskin kah, sebagai fakir kah, sebagai peminta-minta. Maka yang terbaik adalah untuk menghindarkan kalian dari cap miskin di hadapan manusia, maka jangan pernah tunjukkan kebutuhanmu kepada manusia, tapi tunjukkanlah kebutuhanmu, miskinlah kalian di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hinalah diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadikan kita fakir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan meminta-minta kepada manusia, ini bahasanya gitu, lebih dalamnya lagi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ma min muslimin yasku musliman illa kana fi hifdzillah azza wa jalla ma damat alaihi minhu raq'ah. Yang kemudian Rasul menyampaikan berkaitan dengan sedekah lagi, ma min muslimin, tidaklah seorang muslim yaksu, yang memberikan pakaian musliman kepada muslim yang lainnya, illa kana fi hifdzillah, kecuali dia ada dalam penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini luar biasa, Pak. Kalau kita bisa memberikan pakaian kepada keluarga kita dan kepada sesama muslim, berbagi, ini bahasa di sini adalah pakaian. Entah kiasannya seperti apa, tapi di sini bahasanya adalah agar supaya apa? Bisa jadi secara zahiriah dia betul-betul memberikan pakaian untuk menutupi aurat luarnya, zahirnya. Bisa jadi dia memberikan pakaian batinnya dengan cara menutupi aib-aib orang lain, agar supaya saudara kita, saudari kita tidak terlihat keburukannya di hadapan kita dan di hadapan sesama. Artinya kenapa? Secara lahiriah itu dia memberikan pakaian untuk menutupi aurat lahirnya, secara batiniah dia menjaga aibnya untuk tidak membuka rahasia-rahasia orang lain, sehingga dia akan merasa malu atau dimalukan oleh orang lain. Jamaah sekalian, kita yang bisa menjaga kekurangan orang lain, kita yang bisa menutup aib orang lain, kita yang bisa kemudian memberikan rasa aman kepada orang lain. Madamas alaihi minhu raq'ah, dan dia masih ada dalam, selama dia pakaian itu masih ada di dalam
dipakai orang tersebut. Madamat alaihi min huraqah. Jadi kita semuanya orang yang memberikan pakaian ini dia ada dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Madamat alaihi min huraqah. Selagi bahkan sampai bajunya itu compang-camping sekalipun, artinya kenapa? Separah apapun kehidupannya, kita tetap menambal bolong-bolongnya ini. Artinya kenapa? Ketika orang itu ada kekurangannya di sana sini, kita tetap menutupi kekurangan sekecil apapun, kita membuat tambalan di situ, bukan malah merobeknya ya. Oke. Lanjut, wa minal athar qaulu Urwah. Kemudian dari asar sahabat Urwah menyampaikan begini. Laqad tasaddaqat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha bi 50,000 wa in zira'aha la muraqqa. Rasul menyampaikan demikian. Sayyidatina Aisyah itu beliau bersedekah bi 50,000 dengan 50.000 dinar. Banyak sekali ya. Bi 50,000 dinar. Wa in dira'aha, yang sedangkan beliau itu memakai baju tambalan. Sayyidatina Aisyah itu sedekah dengan 50.000 dinar, padahal beliau memakai baju tambalan, bolong. Ini kan luar biasa. Artinya kenapa? Artinya beliau lebih mementingkan sedekah, lebih mementingkan keperluan hajat orang lain ketimbang hajatnya dirinya sendiri. Padahal dengan uang segitu beliau bisa beli baju baru. Bahkan pernah suatu ketika Sayyidina Hasan Husain itu ketika kecilnya itu merengek, nangis minta sama ibunya, Umi, teman-teman yang lain udah pada beli baju baru, ini kan Idul Fitri, pengen kayak mereka. Ceritanya demikian. Nangis namanya anak-anak, apalagi itu anak kakak beradik yang jaraknya nggak jauh, pengennya kan baju kapelan, biasanya kembaran gitu kan. Bilang, Umi, itu teman-teman udah pakai baju baru, sebentar lagi lebaran, momennya kurang lebih ya Ramadan seperti sekarang. Pengen dong baju barunya Umi, beliin. Kata uminya, baju baru kalian masih di tukang jahit nak. Oh berarti sebentar lagi jadi ya Umi? Iya, insya Allah. Yang kemudian selang berapa lama ada yang ngetuk pintunya. Assalamualaikum. Ya Fatimah, ini saya tukang jahit yang mengantarkan baju untuk kedua putramu Hasan Husain. Padahal maksudnya Sayyidatina Fatimah ini Pak, jamaah sekalian, itu beliau tidak ngomong betulan memang menitipkan baju di tukang jahit. Tapi ucapan itu untuk menghibur anaknya agar supaya nggak rewel, nggak nangis minta baju baru karena tidak punya pakaian, belum mampu membeli pakaian baru. Ketika ucapannya orang soleh solehah itu didengar langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, terlebih adalah keluarganya Nabi. Selang berapa saat mengetuk pintu, Assalamualaikum. Ini kami tukang jahit yang menghantarkan baju pesananmu untuk kedua putramu Hasan Husain. Baju baru jamaah sekalian. Kemudian Rasul bertamu ke rumah putrinya. Gimana Fatimah? Apakah cucuku sudah dibelikan baju? Alhamdulillah. Ayah lah bahasanya gitu ya. Sudah ada yang menghantarkan. Kamu tahu siapa? Itu tukang jahit ayah. Itu bukan tukang jahit, itu malaikat yang membawakan baju khusus untuk Hasan Husain. Nanti bapak boleh coba di rumah, kalau cucu merengek minta baju baru, bilang saja misalkan masih di toko atau masih di mana. Siapa tahu dengan husnuzonnya kita, artinya kenapa? Nanti kita bisa mengajak mereka ke tokonya, atau bisa memesankan untuk mereka. Namanya juga kakek dengan cucunya, ayah dengan anaknya, ibu dengan putra putrinya. Ini jamaah sekalian. Oke, yang berikutnya, setelah Sayyidatina Aisyah menginfakkan 50.000 sedangkan beliau memakai baju tambalan, maka hal ini yang seharusnya beliau bisa manfaatkan untuk diri kita sendiri, untuk dirinya sendiri, untuk membeli baju baru, pakaian baru.
Wa kana Umar radhiyallahu ta'ala anhu, kemudian sahabat Umar beliau berdoa, Allahumma ij'alil fadla inda khiyarina la'allahum ya'uduna bihi ala aulal hajah minna. Dalam doanya beliau menyampaikan, ya Allah, ij'alil fadla, jadikanlah anugerah inda khiyarina, ketika kami memilih untuk bersedekah, ketika kami memilih untuk mengeluarkan sebagian harta kami untuk di jalan-Mu ya Allah, la'allahum ya'uduna bihi ala aulal hajah minna, mudah-mudahan kelak kami juga dipenuhi hajat-hajatnya oleh Allah di saat kami sedang betul-betul membutuhkan sesuatu, dan Allah kemudian memberikan mengijabah doa-doa kami. Artinya ketika bersedekah, doa yang dipanjatkan ini diajarkan oleh Sayyidina Umar. Allahumma ja'alil fadla inda khiyarina la'allahum ya'uduna bihi ala aulal hajah minna. Ya Allah, jadikanlah anugerah untuk atas apa yang kami pilih ini untuk bersedekah, untuk berinfak. Mudah-mudahan kelak Engkau kembalikan di saat kami sedang butuh, sedang berhajat. Nah, ini jamaah sekalian. Wa qala Ibnu Abil Jundi, inna shadaqah la tadfa'u sab'ina baban minas su'. Sesungguhnya sedekah itu menolak sab'ina baban, yaitu 70 pintu minas su' dari keburukan. Ketika kita pernah dengar jamaah sekalian, zaman Nabi siapa ya, yang katanya orang tersebut sudah ditakdirkan untuk meninggal di hari dan waktu tersebut. Ternyata di tengah perjalanan sebelum ditentukan ajalnya itu, di waktu meninggalnya, dia itu bersedekah. Kalau nggak salah itu zaman Nabi Musa ya, kalau nggak salah tuh. Katanya kan ya orang ini bakal meninggal selang berapa lama setelah itu. Kemudian setelah orang ini mengetahui ajalnya, beliau nggak kemudian pasrah begitu aja, tapi kemudian beliau bersedekah sebaik-baiknya dan sebanyak-banyaknya dengan kemampuannya. Bahkan ada yang bilang, ada yang mengatakan pernah suatu ketika sampai nolongin burung yang jatuh itu, ditolong di rumah, dirawat. Itu yang kemudian ketika hendak dicabut nyawanya, ternyata itu belum ajalnya. Kenapa? Karena ternyata takdir mengatakan lain, bahwa sedekahnya ini memperpanjang umurnya, dan silaturahim juga memperpanjang umurnya. Rasul menyampaikan, man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimah. Barang siapa yang pengen rezekinya diluaskan, umurnya dipanjangkan, maka hendaklah dia bersilaturahim, bersedekah. Artinya sedekah, infak, silaturahim mampu memanjangkan umur. Mungkin kalau kita fahami, panjang umur artinya yang tadinya kita kelaparan, ternyata diminta mampir ke rumah orang, disuguhin makanan. Yang tadinya harusnya kita lemes di jalan, ternyata mampir masjid ada buat buka puasa. Ternyata ketemu teman, tiba-tiba lagi ada rezeki, berbagi. Ini mungkin barangkali secara harfiah panjang umurnya, atau bisa jadi memperpanjang nasib baiknya, atau bisa jadi umurnya panjang beneran. Karena salah satu yang memperpanjang umur diantaranya silaturahim dan juga doa, kan, doa kita. Nah, itu alhamdulillah. Taruh di sini nanti. Oke, yang kemudian wa fadlu sirriha ala aniyatiha bisab'ina dhifan. Nah, kemudian setelah sedekah itu ternyata mampu menolak 70 pintu keburukan. Nah, ini 70 pintu kan bisa macam-macam. Yang tadinya kita mau bahasanya sial lah ya, ternyata ada aja yang nolongin, ada aja pertolongan. Kan pasti kita pernah punya masalah yang ternyata jalan keluarnya selalu ada. Selain ini janji buat orang takwa, ini janji juga buat orang yang sedekah. 70 pintu keburukan itu nanti akan ditolak, akan tertutup dengan sedekahnya kita. Kalau nggak percaya, nanti bisa buktikan. Karena ternyata orang yang disedekahi sama kita, orang yang kita baikin, bisa jadi tanpa pengetahuan kita mendoakan terbaik, ya Allah Pak, mudah-mudahan rezekinya makin lancar, mudah-mudahan panjang umur ya Pak, mudah-mudahan semuanya nih. Nah, di saat mudah-mudahan ini Pak, ternyata dimudahkan
doanya naik ke atas langit diijabah. Yang kita sedekahkan atau yang kita menerima sedekahnya mendapatkan manfaat dari doa yang kita santuni, doa orang yang kita sedekahi, doa yang kita baiki. Makanya terkadang kita mendapatkan pertolongan dari hal-hal yang di luar dugaan kita. Itu sering kita mengalami hal-hal demikian. Karena ternyata ada doa-doa saudara-saudara kita yang ada di sini, yang bahkan mungkin barangkali dulu pernah kita tolong, yang kemudian kita sudah lupa dengan pertolongan itu. Ternyata dia mendoakan dan apalagi orang itu mungkin barangkali pernah dibantu oleh kita, doanya mengalir terus, ya Allah panjangkanlah umurnya, ya Allah sehatkanlah terus, ya Allah tetap bisa mencari rezeki dan lain sebagainya. Subhanallah jamaah sekalian. Wa fadlu sirriha ala alaniyatiha bisab'ina dhifan. Nah, kemudian sedekah setelah mampu menolak 70 pintu keburukan dan merahasiakan sedekah itu atas menunjukkannya, ternyata ini lebih utama 70 kali lipat, lebih utama pahalanya ketika kita merahasiakan sedekah kita ketimbang kita menunjukkannya di depan orang. Artinya boleh nggak sih kalau sedekah itu di depan orang-orang atau mungkin barangkali diumumin? Tergantung keperluannya. Kalau keperluannya untuk memotivasi, monggo silahkan. Kan ada barangkali ada beberapa yang kemudian diumumin nggak Pak? Boleh diumumin. Yang kemudian levelnya ada lagi, umumin Pak tapi hamba Allah aja. Jangan diumumin Pak, ini yang pertama. Jangan diumumin Pak. Jangan kasih tahu siapa-siapa. Kemudian di bawahnya, boleh Pak diumumin hamba Allah aja. Boleh Pak diumumin jangan hamba Allah, tapi misalkan sebutin alamatnya aja. Misalkan RT ini, RW ini. Kan macam-macam. Nggak apa-apa Pak. Kita nggak tahu kalau itu, jangan kita melihat sebagai ria atau apa. Monggo silahkan. Keikhlasannya berdasarkan sudah terukurnya sedemikian. Ada orang yang barangkali khawatir kalau nggak diumumin, khawatir apa misalkan, maka nggak apa-apa Pak, tulis aja. Ada yang nggak apa-apa, nggak usah tulis, nggak apa-apa tulis Pak hamba Allah, nggak apa-apa tulis Pak, jangan hamba Allah lah, alamatnya aja, jangan sebutin nama saya, atau nomor WA-nya saja misalkan, nggak usah sebutin namanya, tapi cuma nomor WA. Nah, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Nah, ini jamaah sekalian. Nah, merahasiakan sedekah itu sendiri lebih utama 70 kali ketimbang kita menunjukkannya. Meskipun menunjukkannya kita juga nggak boleh bilang wah riya tuh, pamer tuh. Kenapa? Ada dua metode sedekah, antara sir dan juga alaniyah. Yang alaniyah contoh, kita disiapin kotak-kotak amal setiap masuk masjid, musola dan tempat-tempat yang lainnya, dan juga kenceleng, itu kan sedekahnya kan alaniyah, terang-terangan. Walaupun tidak digembreng begini, tapi dengan memasukkannya hampir semua orang tahu kalau itu lewat. Kalau orang banyak Jumatan atau Ramadan gitu kan. Nah, itu yang alaniyah, yang terang-terangan. Nggak apa-apa, itu memotivasi yang lain. Tapi ada kemudian yang orang merahasiakannya dengan ketika dia memberikan di waktu orang nggak ada orang nih. Pas nih waktunya, momennya untuk masukin ke kotak amal. Pas nih ketika ini ada scan barcode QR misalkan, main jepret aja, masukin nominal sekian. Atau bilang ke pengurus, Pak keperluannya apa? Air selama Ramadan sudah? Berbuka puasa selama Ramadan sudah? Untuk itikaf sudah? Ya Pak, sampein. Untuk konsumsi udah? Beres, alhamdulillah Pak, aman. Gak usah dicatat nama saya. Boleh, tapi motivasi yang lain, sebut saja hamba Allah. Jangan hamba Allah dalam kurung amin, wah repot urusan. Ini bukan hamba Allah lagi nih. Yang gitu. Nanti hamba Allahnya dalam kurung namanya sendiri sama alamatnya. Apalagi aja hamba Allah kemudian alamatnya, kalau sekalian aja kalau misalkan itu nggak apa-apa. Itu motivasi yang lain. Oke, jamaah sekalian. Kemudian ayat sebagai closing ya, penutup. Umar menyampaikan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, in tu'tu shadaqah in tubdu shadaqah fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum. Untuk mendukung kerahasiaan itu ataupun sir maupun alaniyah, dua metode tadi,
Kemudian Allah menyampaikan begini, in tubdus shadaqah fa ni'immahi. Kalau kalian menampakkan sedekahnya kalian, fa ni'immahi, maka itu bagus. Ini pujian Allah lah ya. Yang Allah baguskan jangan kita burukkan. Ada orang bawa makanan takjil, berapapun nilainya, berapapun isinya, terima aja. Rezeki. Jangan, ya kok begini sih? Ini terkadang kemampuannya memang segitu, Pak. Dan dia pengen berbagi gitu. Walaupun terkadang kita, ya makanan begini nggak nafsu. Ya ini kan udah biasa. Ya puasa masak makannya begini, jangan. Apalagi ada orang yang dengan senang hati, bahkan luar biasa, itu orang sedekah, itu sampai bawain nganterin sendiri ke masjid, itu udah poinnya plus-plus, Pak. Udah mana dia bukan siapa-siapa kita, kok tiba-tiba mau jadi donatur kita dengan nulis namanya misalkan sebagai daftar penyumbang takjil misalkan, kemudian dia beli sendiri, kemudian nganterin langsung ke masjid, kemudian nyiapin di depan mata kita, kita tinggal santap. Masya Allah, Pak, doain, Pak, serius, Pak, doakan itu. Walaupun dia hanya bawa kolak, walaupun hanya bawa, doakan yang terbaik untuknya. Kita bukan siapa-siapanya kok. Dalam hari itu dinafkahin oleh orang lain, ya kan? Kita yang bukan siapa-siapa, seharian kita puasa, ternyata justru yang menyiapkan bukaan kita adalah orang lain. Ini luar biasa. Apalagi kalau yang ngajak bukber, nanti di list aja nama-namanya. Siap. Oke. Nah, ini Allah mendukung dua cara sedekah ini. Boleh dengan terang-terangan, boleh dengan rahasia. Yang terang-terangan jangan kita ini, Pak, kita nggak boleh menilai, biar Allah yang menilai. Buktinya Allah membolehkan kok, in tubdus shadaqah fa ni'immahi. Kalau kalian mau menampakkan sedekah kalian, boleh, monggo silakan, fa ni'immahi, maka itu bagus. Tapi wa in tuhfuha wa tu'tuhal fuqara fahuwa khairul lakum. Namun akan tetapi kalau kalian merahasiakannya atau langsung memberikan kepada para mustahiknya, itu jauh lebih bagus. Itu. Jadi yang menampakkannya bagus, yang merahasiakan dan memberikan kepada yang berhak itu jauh lebih bagus. Nah itu. Ini jamaah sekalian, kultum pada pagi hari ini. So nanti ya ini nanti masih belum selesai, Pak, masih baru setengah jalan, belum aja setengah jalan. Nanti akan dilanjutkan untuk hari berikutnya di kesempatan yang bisa jadi sama ataupun berbeda. Mudah-mudahan yang penting Allah panjangkan usia kita, panjangkan umur kita sampai nanti kita mampu menyelesaikan Ramadan dan kita sama-sama menjadi hamba yang fitri, yang fitrah, yang bersih, yang suci. Baik, itu saja jamaah sekalian. Kurang lebih mohon maaf. Walaupun minkum jangan suratul mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.